Pernah nggak sih kamu bilang, main game bentar aja, tahu-tahu mata udah merah karena kebanyakan begadang? Atau kamu lagi asik scroll media sosial, terus sadar tiba-tiba udah sejam berlalu? Fenomena ini bukan cuma terjadi sama kamu, tapi hampir semua orang. Kenapa bisa gitu? Karena otak kita suka yang gampang dan instan. Nggak perlu usaha keras, nggak perlu mikir berat, tinggal geser layar atau pencet tombol, dan boom. Dopamin alias hormon kesenangan langsung naik. Rasanya enak, nyaman, tapi sayangnya sering kali nggak ada manfaatnya buat hidup kamu. Masalahnya, kebiasaan ini bisa jadi autopilot. Tanpa sadar, hari-hari kamu diisi dengan aktivitas yang kelihatannya seru, tapi diam-diam bikin kamu stagnan. Ibarat naik treadmill, banyak gerak tapi nggak kemana-mana. Dan yang lebih parah, kamu baru sadar setelah waktu sudah banyak terbuang. Kalau dibiarkan, kebiasaan ini bisa bikin kamu terjebak dalam lingkaran nyaman yang sebenarnya nggak nyaman-nyaman amat. Hidup jadi datar, nggak ada kemajuan, dan tiba-tiba kamu bertanya, kok kayaknya nggak ada yang berubah dalam hidupku? Nah, sekarang pertanyaannya, mau terus begitu atau mulai sadar dan mengambil kendali atas waktumu? Coba deh, pikirin kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kamu lakuin setiap hari. Scrolling TikTok, nonton drakor, main game, atau sekadar rebahan sambil mantengin layar HP. Seru? Jelas. Tapi pernah nggak kamu tanya ke diri sendiri, sebenarnya ini ngebantu aku jadi lebih baik atau cuma ngabisin waktu? Bukan berarti kamu harus jadi robot yang kerja terus tanpa hiburan, tapi penting buat sadar. Kebiasaan yang kamu jalani tiap hari itu kayak investasi kecil buat masa depanmu. Kalau tiap hari dihabisin buat hal yang nggak kasih nilai tambah, ya jangan heran kalau hidup rasanya gitu-gitu aja. Sekarang coba tes sederhana. Setelah melakukan suatu kebiasaan, tanya ke diri sendiri. Apakah ini bikin aku lebih pintar, lebih sehat, lebih dekat ke tujuan? Kalau jawabannya enggak, berarti itu cuma cara lain buat kamu bertahan di zona nyaman tanpa berkembang. Banyak orang nggak sadar bahwa kebiasaan kecil mereka punya efek jangka panjang. Ibaratnya, kalau tiap hari kamu buang waktu 1 jam buat hal nggak produktif, dalam setahun kamu udah kehilangan 356 jam. Bayangin kalau waktu segitu dipakai buat belajar skill baru, olahraga, atau bikin proyek pribadi. Jadi, bukan berarti kamu nggak boleh bersenang-senang, tapi coba lebih bijak dalam milih aktivitas. Karena kalau kamu terus memberi makan kebiasaan yang nggak bikin berkembang, jangan kaget kalau hasilnya juga nggak jauh beda. Coba bayangin, kamu rela keluar duit jutaan buat kuliah, beli buku mahal, atau ikut kursus online karena dianggap penting buat masa depan. Tapi anehnya, kalau disuruh bayar mentor atau ikut pelatihan yang benar-benar bisa ngubah hidup, kamu malah mikir, mahal banget. Kenapa bisa gitu? Karena banyak orang lebih menghargai status dibandingkan hasil nyata. Kuliah di kampus ternama kelihatan keren, tapi kalau belajar skill sendiri atau investasi ke pengembangan diri tanpa gelar, rasanya kayak kurang diakui. Padahal, yang beneran ngaruh ke hidup itu bukan seberapa mahal pendidikan yang kamu bayar, tapi gimana kamu menggunakan ilmu yang didapat. Nah, sekarang coba ubah cara pandangmu. Anggap waktu itu kayak uang, bahkan lebih berharga. Setiap detik yang kamu punya bisa diinvestasikan ke sesuatu yang ngasih keuntungan jangka panjang, atau malah dibuang begitu aja. Misalnya, kamu bisa pilih antara ngabisin waktu buat belajar skill baru yang bikin kamu lebih bernilai, atau tetap nyaman dengan kebiasaan lama yang nggak ngasih perubahan apa-apa. Intinya, kalau kamu serius pengen maju, perlakukan waktumu kayak aset berharga. Bukan sekadar sesuatu yang bisa dibuang seenaknya, tapi sesuatu yang kalau diinvestasikan dengan benar, bakal kasih hasil luar biasa di masa depan. Coba bayangin kalau setiap hari kamu dikasih uang 86.000 dan harus dihabiskan sebelum tengah malam. Nggak bisa disimpan, nggak bisa diputar jadi investasi, pokoknya kalau nggak dipakai, langsung hilang. Kira-kira, kamu bakal pakai duit itu buat hal yang berharga atau malah ngabisin buat hal nggak jelas? Nah, sama kayak uang itu, setiap hari kamu juga dapat sekitar 86.000 detik. Bedanya,
Banyak orang nggak sadar betapa berharganya waktu ini. Kita sering dengar kata-kata, waktu adalah uang, atau hidup itu singkat, tapi lihat deh, banyak orang yang justru hidup seolah waktu mereka nggak ada batasnya. Realitanya, uang bisa dicari lagi, waktu nggak bisa. Kalau kamu kehilangan uang, selalu ada cara buat dapetin lebih banyak. Tapi kalau kamu kehilangan waktu, nggak ada tombol rewind, nggak ada opsi top up, dan nggak ada cara buat beli waktu tambahan. Yang lebih gawat lagi, kita sering memperlakukan waktu dengan lebih ceroboh daripada uang. Membuang 1 jam scrolling media sosial tanpa sadar, menghabiskan berjam-jam nonton hal yang nggak berfaedah, atau cuma mageran tanpa tujuan jelas. Hasilnya, waktu terus berjalan, dan tiba-tiba kamu sadar, loh kok udah setahun berlalu tapi hidup gua masih gini-gini aja? Jadi, kalau selama ini kamu udah belajar ngelola uang biar nggak boros, sekarang saatnya kamu juga mulai ngelola waktu biar nggak kebuang sia-sia. Karena kalau kamu memperlakukan waktu dengan lebih bijak, hasilnya bisa jauh lebih berharga dari sekadar uang. Pernah nggak sih kamu buka HP cuman buat ngecek satu notifikasi, terus tiba-tiba udah 1 jam berlalu dan kamu masih asik scrolling? Itu bukan salahmu sepenuhnya. Emang dunia sekarang didesain buat bikin kamu kecanduan. Media sosial, game, film, bahkan iklan semuanya dirancang buat ngambil perhatianmu selama mungkin. Semakin lama kamu stay di platform mereka, semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Jadi jangan heran kalau TikTok, Instagram, dan YouTube terus kasih konten yang bikin kamu nggak bisa berhenti. Pemasaran juga main peran besar. Coba perhatiin, semua iklan dibuat biar kamu merasa ada yang kurang dalam hidupmu. Mau itu soal penampilan, gaya hidup, atau kebahagiaan, mereka kasih solusi instan dalam bentuk produk atau hiburan. Padahal, yang sebenarnya mereka ambil bukan cuma uangmu, tapi juga waktumu. Dan yang paling bahaya, kebanyakan orang nggak sadar kalau mereka bekerja buat industri ini secara gratis. Kamu ngasih perhatian, waktu, bahkan data pribadi, sementara mereka dapat cuan besar dari itu semua. Makanya, penting banget buat kamu sadar dan ambil kendali atas waktumu sendiri. Bukannya nggak boleh hiburan, tapi jangan sampai hidupmu dikendalikan algoritma. Mulai sekarang, jadilah pemain, bukan sekadar penonton. Jujur aja, siapa sih yang nggak suka zona nyaman? Rasanya enak, nggak ada tekanan, dan hidup bisa santai tanpa stres. Tapi masalahnya, zona nyaman itu kayak pasir hisap, semakin lama kamu diam di situ, semakin susah buat keluar. Kenapa susah? Karena otak kita suka yang gampang dan instan. Belajar hal baru, capek. Olahraga, males. Nulis proyek yang udah lama ditunda, entar aja. Sebaliknya, rebahan sambil scrolling, asik. Makan junk food, nikmat. Nonton drakor semalaman, pasti seru. Padahal, pertumbuhan itu adanya justru di tempat yang nggak nyaman. Mau jadi lebih pintar, lebih sukses, lebih sehat, semua butuh usaha dan pasti ada rasa nggak nyaman di awal. Tapi justru itu tandanya kamu lagi berkembang. Bayangin kalau ulat kepompong bisa ngomong. Mungkin dia bakal bilang, "Duh, ngapain sih gue harus berubah jadi kupu-kupu? Enakan jadi ulat, nggak ribet." Tapi kalau dia nggak mau ngelewatin proses yang berat itu, dia nggak bakal pernah terbang, sama kayak kamu. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa nggak nyaman karena mulai ngubah kebiasaan atau belajar sesuatu yang baru, itu justru pertanda baik. Itu artinya kamu udah melangkah keluar dari zona nyaman dan menuju versi terbaik dirimu. Peluk ketidaknyamanan itu, karena di sanalah letak pertumbuhan sejati. Pernah nggak sih kamu ngerasa sibuk seharian tapi pas malam mikir, sebenarnya gue ngapain aja hari ini? Kalau iya, mungkin waktumu banyak habis buat hal-hal yang nggak benar-benar ngasih nilai tambah. Masalahnya, otak kita udah terbiasa cari kepuasan instan. Main HP sebentar, nonton video lucu, rebahan sambil scrolling, semua itu bikin nyaman, tapi nggak bikin berkembang. Nah, sekarang coba ganti perspektif. Daripada cari kesenangan instan, gimana kalau mulai fokus ke hal yang bisa kasih kepuasan jangka panjang? Daripada scrolling berita nggak jelas, coba baca buku atau denger podcast yang bisa bikin kamu lebih pinter.
Daripada ngehabisin waktu buat nonton konten random, coba belajar skill baru yang bisa bantu karirmu. Daripada rebahan doang, coba olahraga biar tubuhmu lebih sehat dan energik. Emang, di awal rasanya males dan gak nyaman. Tapi kalau kamu konsisten, kamu bakal ngerasain kepuasan yang jauh lebih besar dibanding hiburan instan. Jadi mulai sekarang, tanya ke diri sendiri setiap kali mau ngelakuin sesuatu. Apakah ini bikin gue lebih baik? Kalau jawabannya enggak, mungkin udah saatnya kamu alihin fokus ke sesuatu yang lebih berharga. Waktu kamu terbatas, jadi pakai buat hal yang benar-benar berarti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.